Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit tampak memerah ketika Harry menginjakkan kakinya pertama kali di dusun Sungai Lenggang. Dusun kecil itu terletak di pedalaman Sumatera Selatan, sekitar 2 jam perjalanan dari jalan lintas kabupaten. Jalan menuju ke sana adalah tanah merah yang becek habis diguyur hujan. Di kiri dan kanan jalan, pohon karet berdiri berjajar rapi, diselingi semak belukar yang lebat, seolah menjadi penanda batas tak kasat mata antara dunia ramai dan sunyi. Paman Karim, pria parubaya dengan wajah teduh dan sorot mata penuh pengalaman, menuntun langkah Harry. "Dak usah takut. Orang sini ramah-ramah. Asal kau sopan, pasti aman," ucap Paman Karim dengan logat khas Palembang yang kental. Harry hanya mengangguk sambil memandang deretan pohon karet yang tampak tidak berujung, seolah menyambutnya dengan sunyi. Rumah yang akan ditinggali Harry sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang mulai berkarat di beberapa sudut. Berdiri di pinggir kebun, rumah itu tampak terisolasi. Jarak ke rumah tetangga terdekat sekitar 300 meter, dan tentu saja, tidak ada lampu jalan yang menerangi kala malam tiba. Hanya gelap dan suara alam yang mendominasi. Malam pertama Harry di rumah itu berjalan sunyi. Bukan rasa takut yang mengusiknya, melainkan keheningan yang begitu pekat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada obrolan tetangga, hanya bunyi tonggeret yang nyaring dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Angin malam membawa aroma daun basah dan samar-samar bau getah karet dari ember-ember yang diletakkan di sekitar rumah. Harry terjaga cukup lama, memandangi langit berbintang melalui celah-celah dinding papan yang merekah. Hari-hari berikutnya, Harry mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap subuh, ia bangun untuk menyadap karet bersama Paman Karim. Mereka berjalan menyusuri barisan pohon karet yang seakan tak berujung, menyayat kulit pohon dengan hati-hati agar getah mengalir. Getah putih itu menetes perlahan, terkumpul di dalam ember-ember kecil yang diikat di batang pohon. Setiap langkah membawa aroma khas karet yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Di waktu senggang, Harry sering duduk di warung kopi dekat musala dusun. Warung sederhana itu menjadi tempat berkumpul para warga, tempat cerita dan gosip mengalir tanpa hambatan. Di sanalah Harry pertama kali mendengar bisikan-bisikan tentang Bukit Karet. Bukit itu terletak di belakang kebun, jauh dari pemukiman warga. "Kalau malam, jangan coba-coba ke sana," ucap Pak Rahmat, seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih tapi sorot matanya masih tajam. Harry mengerutkan dahi. "Kenapa, Pak?" tanyanya, penasaran. Pak Rahmat tersenyum samar, menyesap kopinya sebelum menjawab. "Kadang-kadang, ada yang disesatkan di sana. Orang yang masuk, hendak selalu bisa keluar di tempat yang sama." Harry tertawa kecil, mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakutinya. Namun, tidak ada tawa yang menyambutnya. Warga lain yang duduk di sekitar hanya diam, mengaduk kopi mereka dengan pelan tanpa menatap Harry. Keheningan itu terasa ganjil, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Paman Karim pun tidak banyak bicara soal Bukit Karet. Setiap kali Harry menyinggungnya, Paman Karim hanya menggeleng pelan dan beralih ke topik lain. Semakin lama, rasa penasaran di dada Harry semakin membesar. Ia sering memandang ke arah bukit itu dari kejauhan, mengamati pepohonannya yang lebat dan tampak selalu berkabut, meskipun hari sedang terik. Seolah-olah bukit itu menantangnya untuk datang lebih dekat. Di malam-malam tertentu, Harry bisa mendengar suara aneh dari arah bukit itu. Bukan lolongan anjing atau derik tonggeret, melainkan seperti suara nyanyian yang samar, terdengar dekat namun juga jauh. Ketika ia bertanya pada warga, mereka hanya menjawab singkat, "Angin dari hutan, biasa itu." Tapi Harry tahu, suara itu berbeda, terlalu nyata untuk dianggap sekadar angin. Dan malam itu, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit dan kabut merayap di antara pepohonan karet, Harry berdiri di depan rumahnya, memandangi Bukit Karet di kejauhan. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang tidak ia mengerti. Ia tahu, suatu saat ia akan melangkahkan kaki ke sana.
Meski semua orang memperingatkannya, ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak dapat ia abaikan. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Harry berangkat lebih awal dari biasanya. Langkahnya mantap, melintasi barisan pohon karet yang berdiri rapat seakan membentuk lorong panjang tanpa ujung. Paman Karim hari itu sedang pergi ke kota untuk mengurus pengiriman getah, meninggalkan Harry sendirian menyadap pohon-pohon di sisi timur kebun. Langit masih kelabu, dan kabut tipis merambat di sela-sela pepohonan. Harry menyiapkan ember kecil di batang pohon pertama, meraih pisau sadap, lalu dengan gerakan hati-hati, ia menyayat permukaan kulit pohon. Getah putih segera merembes keluar, menetes perlahan ke dalam ember. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas itu, meskipun suasana sepi dan sunyi di pagi buta selalu memberinya perasaan tidak nyaman. Saat sedang asyik bekerja, langkah kaki samar terdengar dari arah belakang. Harry menoleh, dan di antara deretan pohon karet, tampak seorang pria muda berdiri sambil tersenyum. Tubuhnya tegap, rambutnya hitam legam dan sedikit acak-acakan, sementara matanya tampak cerah dan penuh semangat. Ia melangkah mendekat tanpa ragu, membawa sebilah golok yang disampirkan di pinggang. "Kau pasti Harry, kan?" sapanya ramah. Harry mengangguk, sedikit terkejut. "Iya, dari mana kau tahu?" Pria itu tertawa kecil. "Di sini berita cepat menyebar. Apalagi soal orang baru," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Namaku Ijal." Harry menyambut uluran tangan itu, merasakan genggaman yang hangat dan kuat. "Kau tinggal di sini juga?" Ijal mengangguk sambil mengusap-usap tangannya yang dipenuhi bekas luka kecil. "Aku tinggal di dekat sungai kecil, di ujung dusun. Kalau kau lewat jalan setapak di dekat pohon nangka besar itu, kau pasti sampai." Percakapan mereka mengalir lancar, seolah sudah lama saling mengenal. Ijal bercerita banyak soal dusun, tentang kebun karet, dan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. "Kau pasti sudah dengar soal bukit karet itu, kan?" tanyanya tiba-tiba, suaranya sedikit merendah. Harry terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya," katanya angker. "Orang-orang bilang bisa tersesat kalau masuk ke sana." Ijal tersenyum samar. "Tidak cuma tersesat. Ada banyak cerita soal mereka yang tidak pernah kembali. Makanya, jangan sekali-sekali pergi ke sana tanpa tahu jalan keluar." "Apa kau pernah ke sana?" tanya Harry dengan mata berbinar. Rasa penasarannya muncul lagi. Ijal tertawa. Matanya berbinar aneh. "Pernah, tapi hanya di pinggirannya. Itu pun saat siang. Kalau malam, berbeda. Kabutnya lebih tebal, dan kau bisa dengar suara yang tidak pernah kau dengar di tempat lain." Harry menatapnya dalam-dalam. "Suara? Suara apa?" Ijal mengangkat bahu, tersenyum tipis. "Kalau kau dengar sendiri, kau akan tahu." Percakapan itu terhenti ketika embusan angin tiba-tiba meniupkan aroma khas getah karet yang menyengat. Ijal menoleh ke arah pohon-pohon di belakang mereka. Wajahnya berubah serius. "Aku harus pergi sekarang, Harry. Mungkin kita bisa ngobrol lagi besok pagi di sini." Harry hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia memperhatikan Ijal melangkah menjauh, menghilang di balik pepohonan dengan langkah ringan. Sejak pertemuan itu, mereka rutin bertemu di kebun setiap pagi. Ijal selalu muncul tanpa suara, seperti sudah hafal setiap sudut jalan setapak di antara pohon-pohon karet. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang hutan, kebun, dan sesekali tentang bukit karet yang masih menyimpan misteri. Anehnya, Harry tak pernah melihat Ijal di dusun. Setiap kali ia bertanya pada warga sekitar, jawabannya selalu sama. Orang-orang tampak bingung, dan beberapa bahkan mengatakan tidak ada yang tinggal di ujung sungai kecil itu selain semak belukar. Pernah sekali Harry menanyakan langsung kepada Pak Rahmat di warung kopi. "Pak, kau tahu rumah Ijal di dekat sungai kecil?" tanya Harry sambil menyeruput kopi hitam panas. Pak Rahmat mengernyitkan dahi. "Ijal? Siapa itu?" "Ijal, yang sering datang ke kebun. Katanya dia tinggal di dekat sungai kecil di ujung dusun." Pak Rahmat terdiam sejenak, seolah mencoba mengingat-ingat sesuatu.
Di ujung dusun, dekat sungai kecil, gumamnya pelan. Di sana hanya ada semak belukar dan pohon liar. Nak, tidak ada rumah. Harry tertawa kecil, mengira Pak Rahmat sedang lupa. Ah, mungkin Bapak belum pernah ke sana. Besok saya mau coba lihat sendiri. Wajah Pak Rahmat tiba-tiba berubah serius. Kau hati-hati, Harry. Jangan sembarangan masuk ke tempat yang tidak kau kenal. Apalagi di sekitar Bukit Karet. Harry hanya mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada rasa penasaran yang makin membuncah. Bagaimana mungkin warga tidak tahu Ijal, sementara pria itu sangat sering bertemu dengannya di kebun? Apakah Ijal memang benar-benar tinggal di sana, atau hanya datang sesekali? Keesokan harinya, Harry memutuskan untuk berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia ingin melihat sendiri rumah Ijal di dekat sungai kecil. Langkahnya mantap, menyusuri jalan setapak yang ditunjukkan Ijal. Setelah melewati pohon nangka besar yang menjadi penanda, ia mengikuti alur sungai kecil yang mengalir jernih. Suara gemericik air terdengar menenangkan, meskipun di sekelilingnya pepohonan tumbuh rimbun dan menyembunyikan cahaya matahari. Namun, setelah berjalan cukup jauh, Harry tidak menemukan apapun selain semak belukar yang tinggi dan pepohonan lebat. Tidak ada rumah. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal. Harry berhenti di tepi sungai, mencoba melihat sekeliling dengan lebih saksama. Tidak mungkin ia salah jalan, pikirnya. Ijal selalu menggambarkan jalur ini dengan jelas. Di tengah lamunannya, suara ranting patah terdengar dari arah belakang. Harry berbalik, dan di sana, di antara bayangan pepohonan, berdiri Ijal sambil tersenyum seperti biasa. Kau mencariku? Tanya Ijal, suaranya datar tapi teduh. Harry tersentak, sedikit terkejut. Aku ingin melihat rumahmu. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Ijal tertawa kecil, matanya menyipit. Kau terlalu jauh berjalan. Rumahku di seberang sungai, tapi hanya bisa terlihat saat kabut turun. Harry mengerutkan kening. Kabut? Bagaimana bisa? Kau akan mengerti nanti, ucap Ijal. Matanya memandang ke arah sungai. Sekarang lebih baik kita kembali. Sudah mulai siang. Meski bingung, Harry mengikuti langkah Ijal kembali ke kebun. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Mengapa warga tidak tahu tentang Ijal? Mengapa rumahnya tidak terlihat? Dan apa maksudnya? Hanya bisa terlihat saat kabut turun? Di kejauhan, Bukit Karet tampak berkabut tipis, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Dan di sanalah, Harry merasa, semuanya akan terjawab. Malam itu, hujan turun deras membasahi tanah dusun Sungai Lenggang. Rintik air menghantam atap seng pondok tempat Harry tinggal, menciptakan irama monoton yang seharusnya menenangkan. Namun, entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Suara gemerisik daun di luar jendela seakan membawa bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Harry berbaring di dipan kayu. Selimut kumal menutupi tubuhnya yang mulai menggigil. Matanya perlahan terpejam, dan dalam keheningan malam itu, ia tertidur lelap. Dalam tidurnya, Harry bermimpi. Ia berdiri di tengah hamparan pohon karet yang berkabut tebal. Begitu tebalnya hingga nyaris menutupi pandangannya. Aroma getah karet menyengat di udara, bercampur dengan embusan angin dingin yang menusuk tulang. Harry melangkah pelan. Setiap jejak kakinya menggema dalam kesunyian yang mencekam. Ijal, serunya. Suaranya memantul di antara pepohonan. Dari kejauhan, siluet seseorang tampak samar. Sosok itu berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tak terlihat, hanya bayangannya yang menjulang dalam kabut. Harry melangkah lebih dekat. Tapi semakin ia mencoba mendekat, sosok itu justru tampak semakin jauh. Napas Harry mulai tersengal. Kakinya seolah terperangkap dalam lumpur pekat yang tidak terlihat. Ijal, panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya mulai tampak di sela-sela kabut. Ijal berdiri di sana, menatap Harry dengan mata yang kosong namun dalam, seperti menyimpan ribuan rahasia yang tak terucap. Kau tidak seharusnya ke sini, Harry, bisiknya pelan. Suaranya menggema aneh di udara.
Kemana? Tanya Harry. Suaranya bergetar. Ijal tersenyum samar. Ke tempatku. Ke desa Bunian. Seketika, kabut di sekeliling mereka menebal, menelan tubuh Ijal perlahan. Harry mencoba meraih tangannya, namun tidak berhasil. Ijal menghilang dalam kabut tebal, menyisakan suara gemerisik dedaunan dan embusan angin yang semakin keras. Harry berteriak memanggil namanya, tapi yang menjawab hanyalah keheningan. Harry terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi cahaya jingga sudah merambat dari balik pepohonan. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu jelas di ingatannya. Pagi itu, Harry memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada Paman Karim. Setelah sarapan singkat, ia menemui Paman Karim yang sedang menyiapkan peralatan sadap di teras. Lelaki parubaya itu menatap Harry heran ketika ia mulai bercerita, terutama ketika nama Ijal disebut. Ijal? Kau yakin itu namanya? Tanya Paman Karim, menghentikan tangannya yang sedang mengikat pisau sadap. Harry mengangguk. Iya, Paman. Ijal bilang dia tinggal di dekat sungai kecil di ujung dusun. Kami sering bertemu di kebun, tapi, anehnya, aku tidak pernah melihat rumahnya. Wajah Paman Karim berubah serius. Ia meletakkan pisau sadapnya, menatap Harry lekat-lekat. Harry, kau tahu tidak? Ijal adalah nama seorang pemuda yang hilang bertahun-tahun lalu di hutan belakang bukit. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Harry terdiam sejenak. Hilang? Maksud Paman? Paman Karim mengangguk pelan. Iya, sekitar 5 tahun yang lalu. Dia pergi ke Bukit Karet dan tidak pernah kembali. Orang-orang di dusun sudah mencarinya berhari-hari, tapi hasilnya nihil. Sejak saat itu, banyak cerita aneh bermunculan. Ada yang bilang Ijal disesatkan makhluk halus. Ada yang percaya dia ditarik ke desa Bunian. Desa Bunian. Harry mengulang kata itu, samar-samar mengingat apa yang Ijal katakan dalam mimpinya. Paman Karim menghela napas panjang. Kau pasti sudah pernah dengar, kan? Cerita tentang desa yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Beberapa orang bilang itu cuma mitos. Tapi di dusun ini, banyak yang percaya itu nyata. Pikiran Harry berputar. Mungkinkah Ijal yang ditemuinya di kebun adalah sesuatu yang bukan manusia? Tidak mungkin. Harry menolak keras-keras dalam hatinya. Ijal begitu nyata, begitu hidup. Setiap pagi mereka berbincang. Bahkan Ijal mengajarinya teknik menyadap pohon karet yang lebih efisien. Tidak mungkin dia hanya sekadar bayangan. Namun, kata-kata Paman Karim terus terngiang di pikirannya. Harry mencoba mengingat detail wajah Ijal, cara dia melangkah di antara pohon-pohon, dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tidak diduga. Tidak pernah sekalipun Harry melihat jejak kaki Ijal di tanah berlumpur. Tidak pernah juga terdengar suara langkahnya datang. Ijal selalu muncul, begitu saja. Hari itu, Harry berusaha keras menyibukkan diri di kebun, mencoba mengenyahkan pikiran aneh itu. Namun, rasa penasarannya semakin menguat. Ia perlu bertemu Ijal lagi, perlu menanyakan langsung kebenaran ini. Keesokan paginya, seperti biasa, Ijal muncul di antara pepohonan karet. Senyumnya hangat, tidak ada yang berbeda. Tapi kali ini, Harry menatapnya dengan rasa ragu. Mereka berbincang sejenak, lalu Harry mengumpulkan keberaniannya. Ijal, panggilnya dengan suara serius. Ijal menoleh. Ya, aku mendengar cerita dari Paman Karim, soal dirimu. Kau hilang di hutan bertahun-tahun lalu, benarkah itu? Wajah Ijal tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah lama menunggu pertanyaan itu muncul. Jadi, kau sudah tahu? Jawabnya pelan. Harry terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kau, sebenarnya apa? Ijal memandang Harry dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Aku bukan lagi manusia biasa, Harry. Sejak hilang di Bukit Karet, aku hidup di desa Bunian. Harry menatapnya tak percaya. Desa Bunian? Desa yang tidak terlihat itu?
Itu cuma mitos, kan? Ijal tersenyum samar. Itu bukan mitos, Harry. Aku tinggal di sana sekarang. Makanya, kau tidak pernah menemukan rumahku di ujung sungai. Aku hanya bisa ke sini ketika kabut turun. Saat batas antara dunia kita dan dunia mereka melebur sejenak. Kata-kata Ijal bergaung di telinga Harry. Tiba-tiba, semua cerita warga dusun, peringatan Pak Rahmat, dan keheningan aneh di sekitar Bukit Karet terasa masuk akal. Desa Bunian memang ada, dan Ijal adalah salah satu penghuninya. Tapi, kenapa kau masih ke sini? Kenapa kau masih bisa berbicara denganku? Tanya Harry, suaranya bergetar. Ijal tersenyum tipis. Kali ini matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Aku masih memiliki satu hal yang belum selesai di dunia ini, Harry. Satu hal yang membuatku tetap kembali. Apa itu? Ijal menatap Harry lama, sebelum akhirnya berkata pelan, kau akan segera tahu. Di kejauhan, Bukit Karet tampak diselimuti kabut tebal. Kabut itu menggulung perlahan, seolah memanggil nama mereka berdua. Kabut tebal menyelimuti Bukit Karet pada pagi yang suram itu. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan suara tonggeret terdengar samar di kejauhan, seolah menyanyikan lagu melankolis yang tiada akhir. Harry berdiri di antara pepohonan karet, menunggu kedatangan Ijal. Hari itu berbeda, ada rasa gelisah yang menggantung di hatinya. Percakapan mereka kemarin tentang Desa Bunian masih berputar-putar di pikirannya. Tidak lama kemudian, suara langkah ringan terdengar dari balik rimbunan pohon. Ijal muncul dengan senyum khasnya, seolah tak pernah ada beban di pundaknya. Kau sudah siap? Tanyanya ringan. Harry menelan ludah. Siap untuk apa? Ijal mengangkat alis. Aku akan menunjukkan sesuatu yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Desa Bunian. Suaranya mengalun pelan, hampir seperti bisikan. Detak jantung Harry berdegup kencang. Kau serius? Desa Bunian benar-benar ada. Lebih dari yang kau bayangkan, jawab Ijal. Matanya berkilat aneh. Tanpa berkata-kata lagi, Ijal melangkah lebih dalam ke arah Bukit Karet. Harry ragu sejenak, namun rasa penasarannya jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Ia mengikuti langkah Ijal, menembus rimbunan pohon dan dedaunan yang mulai basah oleh embun. Udara semakin dingin, dan kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Ijal berhenti di depan sebuah pohon besar dengan akar yang melilit seperti ular. Ini pintunya, ucap Ijal singkat. Harry mengernyit. Pintu? Ini cuma pohon biasa, Ijal. Ijal tersenyum samar. Tidak semua yang terlihat itu nyata, dan tidak semua yang nyata bisa terlihat. Sebelum Harry sempat bertanya lebih lanjut, Ijal menempelkan tangannya pada batang pohon itu, lalu berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Harry. Seketika, udara di sekeliling mereka berubah. Kabut semakin pekat, dan pohon di hadapan mereka seolah berdenyut perlahan. Permukaannya bergetar, dan dari tengah-tengah batangnya muncul celah samar yang semakin membesar. Ayo, kata Ijal, meraih tangan Harry dan menariknya masuk. Harry tidak sempat melawan. Tubuhnya tersedot ke dalam celah tersebut, dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah total. Di balik pohon itu, Harry tertegun melihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah desa terbentang luas dengan rumah-rumah yang tampak seperti terbuat dari anyaman dedaunan dan akar pohon, namun bersinar lembut dengan cahaya biru. Di kejauhan, sungai kecil mengalir jernih, berkilauan seperti kristal yang ditaburi cahaya bintang. Sosok-sosok berjalan dengan anggun, tubuh mereka sedikit transparan, dan wajah mereka tampak teduh namun asing. Harry melangkah ragu-ragu, matanya terpana oleh pemandangan tersebut. Ini Desa Bunian. Ijal mengangguk. Ini rumahku sekarang. Sosok-sosok di sana menatap Harry dengan senyum ramah, namun tetap menjaga jarak. Beberapa di antaranya tampak menenun di depan rumah mereka, menggunakan alat-alat yang tampak kuno namun berkilauan. Kain yang ditenun bukan dari benang biasa, melainkan dari untaian cahaya yang memancar dari ujung jari mereka. Kain dari cahaya?
Tanya Harry dengan kagum. Ijal tersenyum. Ya, di sini alam bekerja dengan cara yang berbeda. Harry terus melangkah, menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Di tepi sungai, beberapa sosok tampak menari. Langkah kaki mereka begitu ringan seolah melayang di atas air. Setiap gerakan meninggalkan jejak cahaya di permukaan sungai, menciptakan riak yang berpendar indah. Di sini waktu berjalan berbeda, Harry, ujar Ijal tiba-tiba. Seminggu di tempatmu bisa menjadi hanya sehari di sini. Itulah sebabnya aku tidak pernah menua. Harry menatap Ijal dengan pandangan tidak percaya. Jadi, kau hidup di sini selamanya? Ijal menatap sungai yang mengalir di depan mereka. Ya, selama tidak ada yang menggantikanku di dunia manusia. Kata-kata Ijal menggantung di udara, membuat Harry mengerutkan kening. Menggantikanku? Apa maksudmu? Ijal menghela napas panjang. Setiap yang masuk ke desa Bunian tanpa izin tidak bisa keluar dengan cara biasa. Kecuali apa? Desak Harry. Kecuali ada manusia yang bersedia tinggal di sini menggantikan orang yang ingin pergi, jelas Ijal. Itu adalah aturan di sini. Mereka yang hilang di Bukit Karet sebenarnya datang ke tempat ini. Dan untuk kembali ke dunia asal, seseorang harus bersedia menemaninya selama 1 purnama. Harry terdiam, otaknya mencerna kata-kata itu perlahan. Jadi, kau ingin aku tinggal di sini supaya kau bisa kembali? Ijal menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng. Tidak, aku tidak akan memaksamu, Harry. Tapi, itu memang satu-satunya cara. Harry menghela napas lega. Aku tidak bisa tinggal di sini, Ijal. Keluargaku, pekerjaanku, semuanya ada di luar sana. Ijal tersenyum lembut. Aku tahu, aku tidak akan memintamu. Tapi, aku ingin kau tetap datang ke sini. Kita bisa berteman. Aku tidak pernah punya teman sejak aku tinggal di sini. Kata-kata Ijal terdengar tulus, dan Harry merasakan simpati mendalam. Meskipun dikelilingi oleh keindahan magis, Harry bisa merasakan kesepian di mata Ijal. Ia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan tetap datang. Selama aku bisa, aku akan menemanimu. Wajah Ijal tampak cerah seketika. Matanya bersinar dengan rasa syukur. Terima kasih, Harry. Kau tidak tahu betapa berartinya itu bagiku. Hari itu, mereka menghabiskan waktu di desa Bunian, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah Harry bayangkan. Mereka berjalan di atas jembatan yang terbuat dari akar yang menyatu secara alami, menyusuri sungai yang alirannya seperti berkilau di bawah sinar bulan, meskipun saat itu masih siang. Ketika senja menjelang, Ijal mengantar Harry kembali ke pintu masuk di pohon besar itu. Ingat, Harry, pintu ini hanya terbuka ketika kabut turun. Jika kau ingin kembali, cukup datang ke sini saat fajar. Harry mengangguk. Aku akan kembali, Ijal. Mereka berpisah dengan senyum, dan Harry melangkah keluar dari pohon itu. Dunia nyata kembali menyambutnya dengan udara segar dan cahaya matahari yang hangat. Bukit Karet tampak sunyi, seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Namun Harry tahu, di balik kabut itu, ada sebuah dunia lain yang tersembunyi, menanti kedatangannya kembali. Pagi itu, kabut di dusun Sungai Lenggang terasa lebih pekat daripada biasanya. Harry bangun dengan kepala berdenyut dan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia menatap keluar jendela, ke arah Bukit Karet yang samar-samar terlihat di balik kabut putih tebal. Pagi itu, Ijal tidak muncul di kebun seperti biasanya. Biasanya, Ijal akan datang dengan langkah ringan, membawa senyuman ramah dan cerita-cerita tentang desa Bunian. Namun, hari ini tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Harry menunggu hampir setengah hari, menatap jalan setapak yang biasa Ijal lewati. Ketika senja mulai turun, kegelisahannya semakin menjadi. Tanpa berpikir panjang, Harry menyusuri jalan setapak menuju bukit. Langkahnya cepat dan penuh kegelisahan. Suara tonggeret dan gesekan daun dihembus angin menjadi latar belakang sunyi yang mencekam. Ia terus melangkah, menembus rimbunnya pohon karet,
hingga akhirnya tiba di depan pohon besar tempat pintu menuju desa Bunian biasa terbuka. Harry menyentuh permukaan pohon itu dengan penuh harap. "Ijal!" serunya. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinganya di batang pohon, berharap mendengar sesuatu, apapun. "Tinggi! Ijal!" Harry berteriak lagi. Suaranya sedikit parau, namun tetap. Yang menjawabnya hanya keheningan. Ia menunggu beberapa saat. Matanya menatap setiap celah di batang pohon itu, mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, tidak ada yang berubah. Tidak ada getaran, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada yang membuka pintu menuju desa Bunian. Setelah beberapa saat, Harry menyerah. Ia melangkah gontai kembali ke kebun. Pikirannya penuh tanda tanya. Di sepanjang perjalanan, wajah Ijal terus terlintas di benaknya. Mungkin dia ada urusan, gumamnya meyakinkan diri sendiri, meskipun hatinya tidak sepenuhnya pe. Keesokan harinya, Ijal tetap tidak muncul. Begitu juga hari-hari berikutnya. Hingga 1 minggu berlalu, Harry mulai diliputi kecemasan mendalam. Setiap hari, ia menyusuri jalan setapak itu, berharap menemukan jejak Ijal, namun hasilnya tetap sama. Kosong. Suatu malam, setelah hampir 2 minggu Ijal menghilang, Harry jatuh sakit. Demamnya tinggi, tubuhnya menggigil, dan kepalanya terasa berputar-putar. Paman Karim merawatnya dengan penuh perhatian, menyiapkan ramuan herbal yang pahit namun menghangatkan badan. Dalam tidurnya yang gelisah, Harry bermimpi. Di tengah kabut tebal, ia melihat sosok Ijal berdiri di pinggir sungai yang pernah mereka datangi di desa Bunian. Wajahnya tersenyum sayu, seolah ada kesedihan yang tak terungkap. "Ijal, di mana kau?" tanya Harry dalam mimpinya. Suaranya terdengar jauh dan bergema. Ijal tersenyum, namun senyum itu tampak penuh duka. "Waktuku sudah habis, Harry." "Apa maksudmu? Kau pergi kemana?" "Aku harus kembali. Terima kasih sudah menjadi temanku, meskipun hanya sementara." Harry melangkah maju, mencoba meraih tangan Ijal, namun sosok itu semakin menjauh, diselimuti oleh kabut tebal. "Jangan pergi, tunggu." Ijal berhenti sejenak, menatap Harry dengan tatapan lembut. "Kau akan mengerti nanti, Harry. Aku meninggalkan sesuatu untukmu." Sebelum Harry sempat bertanya, kabut menelan seluruh tubuh Ijal, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Harry terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan detak jantungnya masih berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya berada di kamar kecil di rumah Paman Karim. "Kau baik-baik saja?" Suara Paman Karim terdengar lembut. Harry mengangguk lemah. "Aku bermimpi tentang Ijal." Paman Karim menatapnya dengan sorot mata prihatin, namun tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengusap pelan bahu Harry, seolah mengerti rasa kehilangan yang dirasakannya. Beberapa hari kemudian, Harry pulih dari demamnya. Namun, perasaan kosong itu tetap mengganjal di hatinya. Setiap kali ia ke kebun, bayangan Ijal seolah menemaninya, meskipun sosok itu tak pernah muncul lagi. Suatu pagi, saat ia sedang memeriksa batang-batang karet yang disadap, pandangannya tertuju pada sesuatu di bawah pohon besar tempat ia dan Ijal biasa duduk. Sebuah kain hijau tersampir di atas akar pohon yang melilit tanah. Kain itu bersinar lembut terkena sinar matahari pagi, seolah baru saja diletakkan di sana. Harry memungutnya perlahan. Jemarinya menyentuh tekstur halus kain itu. Aroma hutan dan getah karet masih melekat kuat. Ia mengenali kain itu. Kain yang biasa dipakai Ijal setiap kali mereka bertemu. "Hari, dari mana ini?" gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Ia meremas kain itu di dadanya. Rasa rindu dan kehilangan bercampur menjadi satu. Meski Ijal telah menghilang, peninggalan kecil itu seolah menghubungkannya kembali dengan sahabat misteriusnya. Harry menyimpan kain hijau itu di kamarnya, terlipat rapi di dalam laci kayu yang ia kunci rapat. Setiap malam, ketika kabut mulai turun di dusun Sungai Lenggang, Harry berdiri di tepi kebun karet, menatap arah bukit karet dengan kain hijau itu tergenggam di tangannya. Ia tidak tahu apakah Ijal akan kembali,
namun di hatinya, ia selalu menunggu. Harry sadar, pertemanannya dengan Ijal mungkin tidak akan pernah sama lagi, namun kenangan itu tetap hidup, terbungkus dalam aroma getah karet dan embusan angin dari hutan. Dan di balik kabut bukit karet, ia tahu ada sesuatu yang tetap mengawasinya, menjaga kehadiran yang tak pernah benar-benar pergi. Kabut pagi di dusun Sungai Lenggang menggantung tebal di antara pohon-pohon karet yang menjulang. Harry melangkah pelan menyusuri jalan setapak di kebun, membawa sebilah pisau sadap yang berkilat lembut terkena cahaya samar. Sudah berminggu-minggu berlalu sejak Ijal menghilang, namun ingatan akan sosok itu masih segar dalam benaknya. Setiap kali Harry melewati pohon besar di tepi bukit, ia selalu berharap melihat sosok Ijal berdiri di sana, menunggunya dengan senyum ramah seperti biasa. Namun, pagi itu berbeda. Saat ia berjalan di antara deretan pohon karet yang tinggi dan berjajar rapi, Harry melihat sesuatu yang tak biasa di tengah kabut. Bayangan seseorang berdiri di antara pepohonan. Sosoknya ramping dan rambutnya panjang tergerai. Tubuhnya diselimuti kain berwarna biru lembut, melambai pelan dihembus angin. Rasa ingin tahu menarik langkah Harry untuk mendekat. Kabut seolah menipis di sekeliling sosok itu, memberi jalan bagi pandangan Harry. Wanita itu berdiri dengan anggun, menatapnya dengan senyuman yang menenangkan. Matanya bening, berkilau seperti embun di pagi hari. "Kau, siapa?" tanya Harry dengan nada bingung. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Rinjani," ucapnya. Suaranya sehalus angin yang berdesir di antara daun. "Kau pasti Harry, bukan?" Harry tertegun. "Kau tahu namaku?" Rinjani mengangguk pelan. "Tentu saja. Ijal sering bercerita tentangmu." Mendengar nama itu, dada Harry terasa bergetar. "Ijal? Kau kenal Ijal?" "Dia temanku," jawab Rinjani, melangkah mendekat. Aroma bunga liar menyebar pelan di udara ketika ia mendekat. "Aku datang untuk menyampaikan pesan darinya." Harry menatapnya dengan mata penuh harap. "Di mana dia? Apakah dia baik-baik saja?" Rinjani menunduk sejenak, seolah mengumpulkan kata-kata. "Ijal sudah kembali ke desa Bunian," ucapnya lembut. "Dia tidak bisa lagi kembali ke sini." Kata-kata itu menghantam Harry dengan perasaan kehilangan yang tak terbendung. "Kenapa? Kenapa dia tidak bisa kembali?" "Waktunya sudah habis," jawab Rinjani. Suaranya terdengar penuh kesedihan. "Dunia ini bukan miliknya lagi. Tapi dia menitipkan sesuatu untukmu." Rinjani membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah benda kecil yang berkilau dalam cahaya lembut. Sebuah liontin perak berbentuk bulan sabit. Di tengahnya terdapat butiran kristal kecil yang berpendar seperti bintang. Harry menerimanya dengan hati-hati, merasakan kehangatan aneh merembes dari benda itu. "Ini kenangan dari Ijal," lanjut Rinjani. "Ia bilang, kau akan mengerti suatu saat nanti." Harry menggenggam liontin itu erat, menatap Rinjani dengan tatapan penuh pertanyaan. "Apakah aku bisa menemuinya lagi?" Rinjani tersenyum samar. "Mungkin, suatu hari nanti, ketika hatimu sudah tenang dan siap menerima apa yang ada di balik kabut itu." Harry mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Desa Bunian tidak hilang," jawab Rinjani. Suaranya berbisik seolah rahasia besar sedang diungkapkan. "Ia hanya tersembunyi di balik batas yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang masih terikat pada dunia ini." "Maksudmu, aku bisa pergi ke sana?" Rinjani mengangguk lembut. "Ya, jika kau bersedia. Namun tidak mudah, Harry. Meninggalkan dunia ini bukan keputusan kecil." Kata-kata itu membuat Harry terdiam. Pikirannya melayang pada kehidupan di dusun Sungai Lenggang, pekerjaannya di kebun karet, Paman Karim, dan warga desa yang sudah dikenalnya. Di satu sisi, rasa penasarannya pada desa Bunian tumbuh semakin kuat, seolah ada panggilan tak terlihat yang menariknya ke sana. "Tidak," jawab Harry akhirnya. Suaranya terdengar mantap. "Aku belum siap." Rinjani tersenyum, seolah menghormati keputusan itu. "Aku mengerti. Ijal pun akan mengerti." Harry menatapnya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu.
Apakah kau tinggal di desa Bunian juga? Rinjani mengangguk. Aku dan Ijal sudah lama berada di sana. Kami tersesat di dunia ini dan akhirnya menemukan jalan kembali. Harry terdiam. Bayangan tentang kabut tebal, suara-suara asing di balik pohon karet, dan sosok-sosok yang samar mulai terasa lebih masuk akal. Jadi, semua ini nyata? Desa Bunian benar-benar ada? Tentu saja, jawab Rinjani sambil tersenyum. Hanya saja, tidak semua orang bisa menemukannya. Harry menatap liontin di tangannya. Kenapa kau memberikannya padaku? Rinjani menatapnya lembut. Itu adalah penanda. Jika suatu hari kau ingin datang, kau hanya perlu memegangnya dan berjalan ke arah bukit saat kabut turun. Jika hatimu sudah tenang, pintu itu akan terbuka untukmu. Harry tertegun. Begitu banyak misteri yang perlahan terbuka di hadapannya. Dan jika aku tidak pernah datang? Rinjani tersenyum samar. Kami akan tetap menunggumu. Kemudian, kabut di sekitar mereka mulai menebal. Sosok Rinjani perlahan memudar, seolah menyatu dengan hembusan angin yang membawa aroma bunga liar. Tunggu, seru Harry, mencoba melangkah maju. Rinjani mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar ia berhenti. Jika suatu hari hatimu sudah tenang, kau bisa datang lagi, ucapnya. Suaranya bergema samar di antara kabut, dan dalam sekejap, sosoknya lenyap, meninggalkan Harry berdiri sendirian di tengah kebun karet. Hanya aroma bunga liar yang masih tersisa di udara, seolah menjadi jejak terakhir kehadiran Rinjani. Harry menggenggam liontin perak itu erat-erat, merasakan kehangatan samar yang menenangkan. Ia menatap ke arah bukit, jauh di balik barisan pohon karet, dan bertanya-tanya, kapan hatinya akan cukup tenang untuk menemukan desa Bunian? Langit di atas dusun Sungai Lenggang berwarna kelabu saat Harry menyelesaikan pengepakan barang-barangnya. Karung goni berisi pakaian dan beberapa barang pribadi tersandar di sudut pondok kecilnya, sementara suara burung-burung liar terdengar samar di kejauhan. Ia berdiri di depan pintu pondok, memandang hutan karet yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sudah hampir setahun Harry tinggal di sana, menjaga kebun milik Paman Karim dan menjalani hari-hari di bawah rindangnya pepohonan karet. Namun, kenangan tentang Ijal dan Rinjani terus menghantuinya. Setiap kali kabut turun, rasa rindu akan percakapan dengan Ijal dan sosok Rinjani yang menghilang di tengah kabut itu menyelusup tanpa permisi. Paman Karim datang dengan langkah berat. Wajahnya menyiratkan raut kesedihan yang tidak tersembunyi. Kau yakin mau pulang ke Palembang, Harry? Tanyanya sembari menepuk pundak Harry. Harry tersenyum kecil, menatap wajah keriput pria paruh baya itu. Aku harus. Paman, ada banyak yang perlu kuluruskan di kota. Paman Karim mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditahan lebih lama. Kebun ini akan sepi tanpamu, ucapnya pelan. Harry menatap sekeliling pondok. Pandangannya jatuh pada sebuah kain hijau yang terlipat rapi di atas meja kecil di sudut ruangan. Itu adalah kain milik Ijal yang ditemukannya di kebun beberapa minggu lalu, setelah Ijal menghilang. Tanpa pikir panjang, Harry mengambil kain itu dan memasukkannya ke dalam tas kecil di pundaknya. Sebelum pergi, Harry menyempatkan diri berjalan ke pondok kecil di tengah kebun, tempat ia dan Ijal sering berbincang. Pondok kayu itu masih berdiri kokoh meski lapuk di beberapa bagian. Harry membuka pintunya perlahan. Udara lembab dan aroma getah karet menyambutnya. Di tengah ruangan kecil itu, ia meletakkan kain hijau milik Ijal di atas kursi kayu reot yang biasa diduduki Ijal. Harry merogoh sakunya, mengeluarkan secari kertas yang sudah ditulisinya semalam. Tulisan tangan itu sederhana namun penuh makna. Aku tidak akan melupakanmu. Ia menaruh kertas itu di samping kain hijau, seolah berharap Ijal akan menemukannya di tengah kabut. Sebelum menutup pintu, Harry menoleh sekali lagi ke dalam pondok. Sejenak, ia merasa ada kehadiran yang tak terlihat. Udara bergetar pelan, dan ia hampir bisa merasakan Ijal tersenyum di sudut ruangan, duduk di kursi itu sambil melambai kepadanya. Dengan langkah mantap, Harry meninggalkan pondok itu, membawa kenangan dan rahasia besar yang ia simpan dalam-dalam. Di batas kebun,
Paman Karim menunggunya dengan truk tua yang mesinnya sudah menyala. Harry menaiki truk itu, meletakkan tasnya di pangkuan, dan menatap kebun karet yang menjauh perlahan dari pandangan. "Kapan-kapan datang lagi?" ujar Paman Karim di sela suara mesin yang menderu pelan. "Pasti, Paman," jawab Harry sambil tersenyum tipis. "Suatu hari nanti." Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti mungkin ia akan kembali, entah sebagai manusia atau mungkin sebagai bagian dari kabut yang menyelimuti desa Bunian. Mesin truk menggeram, membawa Harry menjauh dari dusun Sungai Lenggang. Namun, di dalam hatinya, ia merasa tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali pikirannya melayang, ia merasa berjalan di antara dua dunia. Satu di kota besar dengan hiruk-pikuknya, dan satu lagi di balik kabut tebal, di mana suara Ijal dan Rinjani masih terdengar samar memanggil namanya. Ia menyimpan liontin perak berbentuk bulan sabit itu di saku kemejanya, erat dan hangat. Harry tahu, rahasia itu masih menunggu untuk diungkapkan, dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan menjawab panggilan dari balik kabut itu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.